Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal akhir bab 3, materi stoikiometri. Materi kimia kelas 11 semester 1. Ini bagian B ya, pilihan ganda kompleks namanya. Di bagian A-nya, pilihan berganda sudah saya bahas di video sebelumnya. Nanti akan ada bagian C, bagian D, dan bagian E. Pilihan ganda kompleks ada 3 soal. Langsung aja saya mulai dari soal nomor 1-nya. Pemanasan kalium nitrat akan menghasilkan gas nitrogen sesuai persamaan reaksi berikut. KNO3 menjadi K2O, tambah gas nitrogen, tambah gas oksigen. Nah, ini belum setara reaksinya. Hati-hati ya, dalam stoikiometri reaksi wajib setara. Nanti kita setarain ya. Lalu pada suhu tertentu dipanaskanlah 5,05 gram KNO3. Dihasilkan gas nitrogen N2 sebanyak 0,56 liter. Beri tanda centang ini ya, pada kolom benar atau salah sesuai dengan reaksi tersebut. Ada 4 pernyataan yang mau kita cek benar atau salah. Saya misalnya buat ini A, B, C, D. Yuk kita bongkar ya. Pasti yang pertama yang kita lakukan wajib menyetarakan reaksinya. KNO3 menjadi K2O tambah N2 tambah O2. Udah jelas kelihatan K-nya ya, K dengan N-nya itu. Jadi kalau saya langsung kali 2 di sini, K dan N-nya langsung setara, tapi O-nya belum. O di kiri 2 kali 3, 6 ya. Di kanan di K2O ada 1, berarti butuh 5 lagi untuk di O2. Maka ini 5/2. Kalau nggak suka pakai perperan seperti ini, kali 2 aja semuanya. Koefisiennya ya. 4KNO3, 2K2O, 2N2, 5O2. Lalu kita mulai dengan nih data pertama ini ya. 5,05 gram KNO3. Sini. Kalau ada dikasih tahu massa, terus ada AR untuk mencari MR, udah pastilah itu mencari mol. Langkah pertama cari mol aja. Mol massa dibagi MR. KNO3 massanya 5,05. MR-nya K itu 39. N14. O16 tapi kali 3 ya. 48. Ini dapat 101. Jadi hasilnya 0,05 mol ya. Kalau 1 mol diketahui, dikasih tahu, kita bisa pindah-pindah dengan perbandingan koefisien. Karena perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Misalnya yang A. Pada saat yang sama akan dihasilkan 1,4 liter gas oksigen. Nah, kita pindah ke oksigen. Lihat bahwa KNO3 koefisien 4, O2 koefisien 5. Pasti mol dari O2 adalah lebih besar ya, 5/4 dari mol KNO3. Ini N sama dengan 5/4 kali 0,05 mol. Ini dapatnya 0,0625 mol. Yang ditanya volume ya. Ini STP aja buat ya. V sama dengan N kali 22,4 untuk keadaan STP. 0,0625 kali 22,4. Ini hasilnya 1,4 pas ini. Berarti pernyataan yang A benar ya. Gitu ya caranya ya. Untuk yang B, ini A ya. Ini A. Untuk yang B ke K2O. Ini K2O. Ingat koefisien K2O adalah 2. Koefisien KNO3 4. Jadi mol K2O 2/4 atau setengah dari mol KNO3. 2/4 dari 0,05. 0,025 mol si K2O-nya. Yang ditanya massa ya. Ingat bahwa massa mol kali MR. 0,025 molnya MrK2O. K39 kalau ada 2 berarti 78.
Oh, 16. 78 tambah 16, 94 ya. 0,025 kali 94, 2,35 gram. Berarti yang B salah ya. C, kita ke nitrogen nih. Ya. Massa gas nitrogen yang dihasilkan adalah 7 gram. Kalau diperhatikan, mol dari N2 nitrogen sama dengan mol dari K2O. Maka pasti, saya buat sini ya, N2-nya juga 0,025 mol. Sekali lagi, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Koefisien sama, pasti molnya sama. Nah, yang ditanya adalah massa. Massa sama dengan mol dikali mR. Molnya udah dapat 0,025. mR dari N2. N itu 14 kali 2 berarti 28. Ini dapat hasilnya 0,7 nih. Bukan 7 ya. 0,7 gram. Berarti yang C salah ya. Ini yang C. Terakhir yang D, massa gas oksigen. Tadi oksigen udah dibahas ya. Tapi yang tadi volume ya. Sekarang dia minta massa. Molnya langsung ambil ini aja ya. O2 sama dengan 0,0625 mol. Lalu yang ditanya massa. Mol kali mR. Molnya 0,0625. mR-nya dari O2. O itu 16. Kalau ada 2 berarti 32. Ini dapat 2 gram ini. Yang D. Berarti benar yang D. Jadi ada 2 benar, ada 2 salah ya. Oke, nomor 1 mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor 2. Sama polanya ya. Beri tanda centang ini pada kolom benar atau salah sesuai dengan pernyataan berikut. Anggap aja lagi A, B, C, D. Kita mulai yang A. Nih saya bagi-bagi tempatnya nih ya. Misalnya A di sini deh. 1 mol Mg punya massa 2 kali lebih besar daripada 1 mol C. Jadi ini Mg, ini ada C. Dia bahas massa. Massa sama dengan mol kali AR karena ini unsur ya. Massa mol kali AR. Molnya, ini sama-sama 1 mol ya dikasih tahu ya. Berarti 1 kali AR dari Mg 24. Ya 24 gram. Ini 1 mol juga AR dari C 12. Ya 12 gram. 1 mol logam Mg punya massa 2 kali lebih besar. Benar ya? Massanya kan 24 banding 12 itu kan berarti 2 kali lebih besar. Berarti ini benar. Oh, kesini nih. Coba yang B. Pada suhu dan tekanan yang sama, 1 liter gas CO mengandung jumlah molekul yang sama dengan 2 mol gas SO2. Ini ya bandingin volume dengan mol ya. CO dengan SO2. Ingat bahwa jumlah molekul atau jumlah atom atau jumlah partikel ya, mol dikali bilangan Avogadro 6,02 10 pangkat 23. Sama juga untuk si SO2 ya. Nah, untuk CO yang dikasih tahu volumenya. Jadi kita harus ubah dulu volume ini ke dalam mol, jadi mol. Nah, mol sama dengan volumenya dibagi dengan, ini anggap STP ya, 22,4. Berarti di sini molnya adalah 1 per 22,4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau yang di kanan, ini molnya sudah ada. Nih 2. 2 kali 6,02, 10 pangkat 23. Secara nggak kita hitung juga kita tahu bahwa jumlah molekulnya nggak sama. Iya kan? Kalau mau dihitung juga nggak apa-apa. Ini sekitar 2,69 kali 10 pangkat 22.
1,204 10 pangkat 24. Nggak sama ya. Yang bagian C, massa 1 liter gas H2, MR-nya 2, lebih ringan daripada massa 1 liter gas O2 yang MR-nya 32. Tulis aja dulu mencari massa ya. H2 bandingkan dengan O2. Massa mol kali MR. Massa mol kali MR. Molnya nggak ada, nih kan? Seperti yang B tadi, kalau ada volume, yang ditanya adalah molnya, ya bagi dengan 22,4. 1/22,4 kali MR-nya 2 untuk hidrogen. 1/22,4 dikali MR-nya, O itu 16,32 berarti ya. Kalau yang H2 ini sekitar 0,09 gram. Lalu yang O2 1,43 gram. Massa si H2 lebih ringan? Benar, ini lebih ringan. Yang 0,09 lebih ringan daripada 1,43. Yang C benar. Lalu yang D, jumlah molekul dalam 1 gram gas NH3 sama dengan jumlah molekul dalam 1 gram gas H2. Kalau MR-nya aja udah nggak sama, masanya sama, udah nggak mungkin sama jumlah molekulnya ya. Oke, yang D, NH3 dengan H2. Langsung aja ya pakai yang data B ini ya, jumlah rumusnya ya. Jumlah molekul sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi molnya kan belum ada nih, yang ada massa. Mol, massa bagi MR. Berarti ini molnya adalah kan 1 gram massanya ya. Berarti 1/17. Kali 6,02, 10 pangkat 23. Tapi kalau si hidrogen berarti 1/MR-nya kan 2. Kali 6,02, 10 pangkat 23. Udah pasti nggak mungkin sama angkanya ya. 3,54 kali 10 pangkat 22. Di sini 3,01 kali 10 pangkat 23. Ya intinya nggak sama lah. Jadi yang D salah. 2 benar, 2 salah ya. Terakhir untuk nomor 3, ada asam askorbat adalah senyawa yang terdapat pada jeruk dengan rumus kimia C6H8O6. Beri tanda centang lagi ya pada pernyataan yang sesuai. ARC12H1O16. Anggap lagi ini A, B, C, D. Yang A, kadar karbon dalam asam askorbat adalah 54,54%. Jadi persen C, cara carinya adalah berapa banyak jumlah si C-nya, jumlah atom C-nya dalam senyawa itu, dalam rumus kimia itu, kalikan dengan AR-nya, bagikan dengan MR senyawanya, yang namanya persen pasti kali 100% kan. Nah berarti kita cari dulu nih MR dari si C6H8O6. Karena semuanya pakai itu ya, pakai data ini. C itu berarti 6 kali 12 sama dengan 72. H itu 8 kali 1, ya 8. O itu 6 kali 16, 96. 6, 176 ya. Oke, masukkan jumlah C itu maksudnya ini. Ada berapa banyak C? 6 kan? 6 kali AR dari C adalah 12. MR 176 kali 100%. Saya dapat 40,92%. Salah ya.
Nah, ini harusnya untuk yang B ya. Berarti yang B udah salah. Ini harusnya massa oksigen, kadar oksigen nih, 40,92. Oke, kita coba aja. Yang B, kadar oksigen, jumlah atom dari oksigen kali AR dibagi MR dari C6H8O6 kali 100%. O-nya ada 6 buah, AR-nya 16, MR 176 kali 100%. Nah, ini saya dapat 54,54%. Terbalik ya pernyataan A dan B itu ya. Salah juga berarti. Yang C persen dari ini O ya. Persen dari H sama caranya juga ya. Langsung aja jumlah H ada sebanyak 8. AR-nya 1. MR 176 kalikan dengan 100%. Nah, saya dapat ini 4,54%. Nah, ini benar ya. Yang C benar. Yang D, asam askorbat punya rumus empiris C3H4O3. Rumus empiris adalah rumus dengan perbandingan paling sederhana, ya. Jadi kita lihat dulu rumus molekulnya atau rumus kimianya, apakah masih bisa disederhanain jumlah atom-atomnya? 6, 4, 6 itu bisa dibagi 2 kan? Jadi C3H4O3. Ini rumus empirisnya, benar. Oke, jadi AB salah, C dan D benar. Oke, jadi 2 benar, 2 salah. Sama kayak soal nomor 1-2-nya juga ya. Oke, selesai ya. 3 soal untuk bagian pilihan ganda kompleks, stoikiometri. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.